Halo Cheng People, selamat datang di video spesial kali ini yaitu Podcast Chemistry bersama saya Fauzi, di mana kita akan membahas tuntas suatu bahan alternatif yang cukup menarik di dunia fashion berkelanjutan yang sudah kami telaah dalam jurnal yang berjudul Serat Hem sebagai Bahan Celana Denim. Di tengah isu fast fashion dan pencemaran limbah tekstil yang mengkhawatirkan, muncul pertanyaan, mungkinkah serat hem ini bisa menjadi solusi di masa yang akan datang? Untuk menjawabnya, kami berkesempatan mewawancarai Pak Khairul Umam, selaku seorang ahli di bidang tekstil, sekaligus dosen di Politeknik STT Tekstil Bandung. Yuk, simak pembahasannya. Sebelum itu, Pak, bagaimana keadaannya saat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak, Baik. baik. Mungkin dari Bapak langsung masuk ke pertanyaan dia, Pak. Mangga. Boleh. Eh, Sebelumnya boleh jelaskan dulu gak Pak? Apa itu serat hem dan dari mana asalnya dan bagaimana cara pembuatannya gitu Pak? Biar Oke. jadi kain gitu dari serat hem ini. Hmm, Kalau Indonesia tuh ngenalnya kalau di tekstil tuh hem tuh ada vocab namanya tuh henep. Henep. Tulisannya tuh HENEP itu henep. Henep. Kalau di bahasa Inggris itu hem gitu ya. Nah, jadi memang sih nah jenis fiber itu agak-agak menarik untuk dibicarain gitu karena sumbernya Hmm. di sumbernya tuh kan dia itu dari tumbuhan cannabis sativa. Jadi kalau orang yang udah tahu cannabis sativa itu kan jadi jenis pohon ganja gitu ya. Nah, yang bagi sebagian orang ada yang penggunaannya ada yang buat obat, bahkan ada yang negatif dipakai buat mabok gitu ya. Nah, jadi serat ini tuh yang dipakainya tapi batang artinya Oh, batangnya Pak. batangnya. Jadi batangnya diolah. Jadi dari pohon ganjanya itu batangnya diolah. Biasa kalau serat-serat alam yang dari batang mah didekortisasi Kertas dulu dulu terus gitu ya. di itu lagi ya Pak. Diambil kan ya batangnya yang bagian-bagian gitunya udah hilangin, kebuang. Habis itu ya seperti serat batang umumnya, diretting, direndam dulu, habis direndam, bersihin gitu. Nah kalau udah dibersihin dapat seratnya kan agak panjang batangnya, Ya. agak panjang, seperti serat batang pada umumnya. Serat batang pada umumnya ya nanti serat alam di scoring bleaching, scoring buat ngilangin zat-zat yang enggak kita pengen seratnya aja. Terus kalau di bleaching kita pengen supaya seratnya agak putih. Putih. Habis itu ya terserah mau dicampur dengan serat lain dan lain-lain. Nah, tapi pada umumnya kayak gini nih, untuk serat-serat yang alam seperti itu tuh kita tidak berpikir bahwa serat alam itu akan hampir sama dengan kapas yang sudah duluan gitu ya. Kalau kapas itu udah bisa dijadikan kapas 100% karena dia punya sifat yang keritingnya berapa gitu. Karena dia udah bisa dibikin jadi serat stapel, jadi benang kan gitu ya. Nah, kalau untuk serat-serat batang ini kan lurus dan sebagainya dan sifat-sifat karakternya tersendiri. Memang secara catatan publikasi dan ada yang ngeklaim kan ada yang hemp 100% gitu. Ya. Atau serat-serat yang udah duluan kayak linen, rami 100% emang udah ada gitu ya. Tapi jumlahnya itu masih sedikit lah gitu. Jumlahnya masih sedikit. Nah, yang paling umum dia jadi suatu bahan tekstil, jadi benang, lalu nanti jadi kain, itu tuh dia itu dicampur dengan serat yang udah bisa dijadikan bahan benang tekstil. Misalkan campur dengan kapas, Kapas. campur dengan rayon gitu. Itu ada itu. Nah, jadi secara garis besar batang pohon ganja dekortisasi udah dapat seratnya, lalu udah seperti serat batang pada umumnya diolah gitu. Nanti Hmm. dipotong-potong dulu, Ya Pak. campur gitu.
Jadi si serat hem ini tuh nggak bisa, jadi belum banyak gitu Pak yang murni 100% serat hem. Jarang lah, Jarang ya, jarang. Paling banter campur. campur sama Ya, kapas sama catatan rayon di gitu ya Indonesia Pak. juga kan nggak ada ya yang ngolah benar-benar dari serat hempnya langsung jadiin fiber gitu, terus umum dijual. Kalau di Indonesia masih belum ada. Paling ada produknya ada. Salah satu catatannya itu ada. Itu ada bahwa ada yang material untuk suatu produk itu dijadikan eh, bahan tekstil, produk tekstil, terus pakai ada yang mengandung hemp gitu, ada itu catatannya. Oke, Pak. Mungkin dari Bapak, apa ada dari seserat hem ini, apakah bisa berpotensi gitu untuk mengatasi isu fast fashion dan pencemaran limbah tekstil ini? Ya pas ada dengar kata fast fashion sih, eh, kita harus ke arah mana itu, ke arah mana fast fashionnya gitu ya, sudut pandangnya itu mau dibawa kemana gitu. Kalau misalkan fast fashion itu dipandang sebagai gini nih, kan fast fashion itu ada aliran yang bahwa fast fashion itu produk fashion yang cepat itu ya, mengikuti tren sehingga waktu pakainya sebentar, terus pakai material tekstil yang eh, apa Sintetik gitu. ya gitu ya, sintetik dia gitu. Misalnya contohnya pakai polyester itu kan ada pendapat, bukan, ada pendapat yang arahnya ke situ kan gitu ya. Ya kalau misalkan untuk arahnya yang ke situ ya bisa. Jadi fast fashion itu pakai serat sintetik, sedangkan serat sintetik susah untuk Olah kembali diolah di limbahnya kembali, gitu. bukan olah kembali, maksudnya di landfill itu, di tanah itu tidak terurai gitu ya, lama terurainya, maka isu fast fashion dengan penggunaan bahan alami ya bisa masuk juga Hmm, gitu. Jadi ya potensinya ada kalau misalkan untuk yang pengganti pendapat yang itu, sebagai yang fast fashion tapi yang penggunaan serat sintetik gitu. buat Jadi masih bisa aja gitu potensi yang seperti itu. Memang kan yang lagi musim digaungkan ya, ke arah situ juga kan, ada beberapa juga gitu yang ke arah situ, penggunaan serat-serat alam yang tadinya tidak ada potensinya, kecil potensinya, supaya dinaikkan untuk mengganti material-material serat dari bahan sintetik gitu. Oke, mungkin karena ini ya Pak, sintetik itu sulit terurai di tanah ya. Jadi Ya, ada lama itu. memungkinkan potensi sebagai serat hem ini untuk masuk gitu, Betul. buat menggantikan. Nah, Hmm, hmm. untuk Bapak bisa menjelaskan nggak apa sih Apa tuh? keunggulan dan kelemahan dari serat hem ini gitu Pak? Dari serat yang kapas, serat kapas dalam konteks pembuatan kain denim gitu Pak. Hmm. Nah, kalau secara apa, keunggulan kelemahan gitu ya, kita ya harus bandingkannya dengan serat kapas yang udah dipakai lama gitu ya sebagai material tekstil. Jadi kalau pada penggunaan serat batang, itu kita bisa secara apa, visual atau dia itu dari batang gitu kan. Umumnya kan ketika dia di tumbuhan terus batang, umumnya kan dia untuk memperkuat batangnya untuk tumbuh itu, sehingga biasanya serat batang itu adalah serat yang nggak kuat gitu. Kurang. Jadi kuat, jadi punya kekuatan mekanik yang kuat, sehingga ketika misalkan mau di compare dengan serat kapas gitu ya, berarti ya dia punya kekuatan yang agak lebih. Cuma yaitu kalau kapas mah dia itu secara teknologi itu, teknologi tekstil sekarang tuh mengarahnya semuanya ke kapas. Jadi seolah-olah kapas itu ya lebih mudah untuk dibikin jadi benang gitu. Sedangkan serat-serat yang lain yang nggak punya lekuk gitu itu kan susah ya. Tapi secara teknologi kalau misalkan mau menghususkan sih bisa-bisa aja, karena teknologi sekarang kan cepat gitu ya, Iya, Pak. cepat. Nah, jadi sekarang sih baru serat hemnya itu dicampur. Sehingga ketika dicampur itu tuh ada sifat-sifat yang menaikkan benang yang campuran antara kapas dengan hempnya. Misal si seratnya itu jadi lebih kuat ketika dicampurkan dengan hem. Hem. Jadi benangnya menjadi lebih kuat
antara campuran antara kapas dengan hem dengan komposisi tertentu gitu. Jadi ya salah satunya ya begitu, kekuatan biasanya itu lebih kuat. Lalu mulur. Jadi shrinkage ketika dia udah menjadi materialnya itu, mulurnya jadi kapas itu yang bisa mulur atau bisa mengkerat gitu ya. Agak besar misalkan ketika dicampur itu di salah satu catatan di salah satu publikasi itu bisa lebih kekurangi gitu kekurangannya gitu. Ya sejauh percobaan HEP itu dicampurkan dengan serat lain, contohnya serat kapas sih mungkin itu yang bisa dipantau dari publikasi-publikasi yang udah ada. Karena masih penggunaan hemp itu masih jarang loh ya, masih jarang. Tapi potensinya tetap ada gitu, apalagi ya itu daripada dipakai buat yang enggak, mendingan buat yang iya gitu. Iya juga ya Pak. Jadi lebih bermanfaat gitu ya Pak daripada yang Ya kan yang dipakainya itu kan kalau ya ini cuma logikanya kan yang buat dipakai yang buat dibakarnya daunnya gitu. Ya batangnya kita pakailah gitu ya. ya Batangnya daripada dibuang mendingan nggak dipakai gitu. ya. Untuk keunggulan dan kelemahannya sudah cukup ya Pak. Iyalah Cukup sejauh itu ya itu itu. soalnya masih kurang banyak juga ya Pak buat contoh diambil contoh sebagai Ya, tapi ada juga beberapa gitu ya kayak yang ketika dijadiin material itu dia punya sifat yang seperti apa gitu. Ada juga beberapa penelitian. Saya juga ada catat tuh beberapa penelitian. ya Pak. Apa tuh? Nanya apa lagi? Buat ini tuh kan ada di proses tekstil tuh ada proses finishing, softening, washing dan bleaching. Nah, proses-proses itu teh bisa ini nggak sih Pak mempengaruhi kualitas dari si serat hem ini gitu. Jadi misalkan lebih bagus atau lebih jelek gitu. Nah, jika ditanya seperti itu, kita lihat proses di serat-serat alam. Ya. Nah, misalkan gitu ya, kita bandingin aja tuh serat alam itu seperti ada scoring, ada bleaching itu buat apa kan gitu ya di serat alam. Ketika ada proses yang seperti itu, pasti kan ada sesuatu di serat alam itu. Kenapa kok harus di scoring? Kenapa harus di bleaching seperti itu ya? Ya. Nah, seperti misalkan scoring, oh iya karena serat alam, contohnya di kapas itu dia punya material-material bawaan yang harus disingkirkan karena di depan nanti ada proses pewarnaan gitu ya. Jadi kayak material-material yang akan nutup serat selulosanya itu di bagian selulosanya maka harus disingkirkan. Bleaching, oh iya ada pigmennya sehingga pigmen yang warna coklat-coklatnya itu disingkirkan karena mau diwarnain gitu ya supaya warnanya nanti ketika diwarnain jadi muncul gitu ya. Nah, kan ada alasan seperti itu ya. Nah, sama hemp juga kan dari alam gitu ya. Dia punya material bawaan kan sama seperti itu. Jadi ya tetap harus mengikuti ya model protokol yang udah SOP ketika saat alam kan gitu ya. Jadi harus disingkirkan dulu yang lain-lainnya. Nah, jadi ketika ditanya misalkan, oh akan berpengaruh nggak? Ya pasti lah gitu ya. Karena dia kan mau diapa-apain kan di depan, di kedepannya mau diwarnain dan lain-lain. Karena yaitu manusia itu kan punya sifat dasar gitu, dia suka warna, dia suka motif, suka apa gitu, sehingga hal-hal seperti itu kan dimunculin ya proses-proses pewarnaan gitu. Jadi ya Tuhan udah nyiptain kita begitu, maka Tuhan juga nyiptain kimia tekstil tuh untuk ngurus yang begitunya tuh ya. Cuma kita harus bijaksana kan ya, ngewarnainnya jangan sampai kebablasan, limbah gitu. Harus di ini apa? Di Kontrol. dikontrol ya bener Pak. Ya. Oleh karena itu kimia tekstil ada untuk kontrol itu kan ya. Jadi biar gak kemana-mana gitu. Nah, jadi pastilah ya proses-proses itu pasti akan mempengaruhi nanti ke kualitas dan ke depannya itu. Ketika dia jadi material tekstil. Nah, menurut Bapak nih, untuk karakteristik kenyamanan dari kain si serat hem ini terhadap kulit bakal kayak gimana gitu Pak? Nah itu dia tuh, yang tadi saya katakan tadi itu kan hem itu kan akan berdampak gitu ya, akan berdampak seperti apa gitu, seperti yang awal tadi ditanya tuh kan ya keunggulan kelemahan. Nah sekarang misalkan kalau hem itu dimasukkan ke
campuran misalkan gitu ya. Kan ini tuh kan hemp denim gitu ya, hemp buat denim gitu ya. Hemp kalau dipakai untuk material denim seperti ini kan ya. Nah, buat pakai benang denim dimasukin ke sini. Ini kan cuma kapas 100% nih denim. Sekarang hemp dimasukin nih ke si benang ini. Dalam komposisi benang ini ada hempnya. Itu tuh ternyata ada satu penelitian yang cukup menarik gitu ya. Di dalam penelitian itu ketika si cottonnya itu kapasnya dicampur dengan hemp dengan komposisinya itu 60 sampai 40%-an gitu ya. Ternyata itu ngubah kenyamanan ternyata. Nah, jadi dilihat faktor kenyamanannya itu apa aja di jurnal itu ada beberapa. Contohnya saya buka dulu ya gitu ya. Iya, Pak. Di situ tuh ketika hempnya itu ada dicampurkan ke cotton, ternyata air permeabilitas dalam materialnya itu meningkat. Jadi air permeabilitas itu jadi udara yang ada dalam si material tekstil itu. Nah, jadi dia itu lebih nyimpen udara gitu. Lebih nyimpen udara, jadi sirkulasi udaranya jadi lebih enak gitu. ya, Pak. Lalu faktor kenyamanan lainnya gitu, water absorbensinya, jadi dia nyerap airnya lebih tinggi ketika dicampurkan dengan hemp. Jadi kita juga harus melihat kenapa kok bisa gitu ya. Oh, kalau kita lihat di penampang melintang dari hemp itu untuk serat-serat batang itu biasanya kalau kita Fauzi pernah tahu kan kalau misalkan kapas bentuknya kacang gitu terus di tengahnya ada garis kan. Nah, garis itu kan sebenarnya itu tuh kan ruang itu teh kayak sedotan. Jadi silinder kosong gitu. Nah, kalau di batang itu lebih gede. Seperti di hemp juga. Nah, oleh karena itu kan tadi air permeabilitasnya lebih. Ya karena itu lebih besar tuh si garisnya itu lebih enggak. Ya, kita tunjukin gitu ya. Lalu sehingga wah itu jadi struktur selulosanya di dalamnya struktur selulosa lalu ada lubang yang lebih besar itu sehingga tarikan terhadap airnya jadi lebih tinggi. Air itu tadi udara, sekarang itu air. Nah, dari situ maka dari faktor kenyamanannya itu di jurnal itu ditunjukin bahwa waktu pengeringan itu diartikan sebagai begini. Waktu pengeringan misal ketika kita berkeringat, kita ngeluarin keringat, tadi daya serapnya kan tinggi. Ya, Pak. Nah, pengeringannya juga ketika materialnya narik keringat, jadi si keringatnya itu dia lebih cepat kering. Jadi lebih cepat keluar gitu, Pak. Betul, lebih cepat kering. Jadi tubuh kita tuh akan kerasa jadi keringat ketarik itu kan ya kalau kita berkeringat kan jadi cerepol gitu ya, lengket gitu. Nah, itu tuh jadi keringatnya tuh jadi lebih cepat keserap. Nah, berdasarkan penelitian itu jadi kesimpulannya adalah bahwa ya ketika dicampur dengan hemp yang komposisinya itu 60-40 dibikin denim. Nah, dibikin denim, maka denimnya itu dari faktor kenyamanan yang sudah dijelaskan di paper itu dia lebih cepat nyerap, udara lebih keserap, air lebih keserap, lebih cepat kering, maka kesimpulan akhirnya itu ya lebih nyaman. Gitu. Berarti kan lumayan juga ya kalau misalkan campur hemp gitu. Jadi ya kalau misalkan penelitiannya masif gitu ya sama produk hempnya juga bisa memenuhi ya mungkin itu bisa menjadi produk yang lumayanan gitu. Jadi lalu saya kan sempat juga mencari tahu ya ketika melihat paper yang ada kapas sama hemp itu dicampur, lebih nyaman. Ternyata di Indonesia juga ada ternyata ya denim yang denim yang udah pakai hemp campuran. Nah, ternyata tokonya terdekat ya di Laswi, Wingsman. Wow, denimnya pas saya lihat itu harga dia tuh denim yang kalau yang yang konvensional dia jual harganya 750. Tapi ketika udah ada isu pakai hemp
harganya tuh jadi 1.750.000 Wow, gitu. jadi lebih Jadi mahal kan ya, Pak? lumayan ya. Iya. Terus saya juga, kalau yang merek-merek lain ada nggak? Ya itu ada di catatan saya tuh ada denim yang merek Avent. Avent tuh merek luar lah gitu. Ternyata dia juga ada yang udah ada yang pakai hem gitu. Jadi ya memang ya itu seperti tadi pertanyaan awal, potensi potensi tetap ada gitu, serat alam, penanggulangan fast fashion gitu. Potensinya ada dan udah ada gitu yang mengenai. Nah, cuma PR-nya nih. Kenapa, Pak? Kalau serat-serat alam yang model-modelan seperti itu tuh kan kayak gini nih. Misal kita bikin benang. Kalau kapas kan masif ya produksinya, di mana-mana banyak gitu. Jadi produksi yang seperti itu tuh bukan karena gimana-gimana, ada teknologi mah udah lumayan tinggi gitu. Tapi ketika setting mesin, misalkan kapasitas produksi itu dia misalkan eh, taruhlah misalkan 1.000 ton. 1.000 ton misalkan bisa dihabiskan untuk bisa jadi benang misalkan dalam kurun waktu seminggu. Iya, Pak. Seminggu misalkan gitu ya. Eh, produksinya udah seminggu habis gitu ya. Ada lagi nggak? Oh iya, Eh, buat ini. Ganja nyari di mana? Udah susah gitu kan, diproduksinya belum massal gitu Iya. ya. Di beberapa negara udah ada yang sah, di beberapa negara ada yang belum gitu. Jadi terus settingan mesin kan udah untuk Iya, buka buat yang hem serbutan. itu. Mana gitu barangnya. Kan mesin nggak mungkin mati kan. Iya, Pak. Produktivitas, efisiensi Efisiensi gitu. waktu juga. Jadi ya PR-nya ya tetap begitu. Jadi daripada saya pakai yang material yang seperti Yang itu, susah mendingan yang didapat gitu. udah ada banyak gitu. Nah, itu ada sudut pandangnya seperti itu gitu. Ngeganti setting mesin lagi, bolak-balik kan butuh waktu, butuh tenaga, butuh Ribet lagi biaya. gitu ya, Pak. Jadi PR-nya ya itu Bahan-bahan itunya ada udah apa ada enggak, atau enggak banyak gitu. atau Iya. enggak gitu. Ai potensi untuk dibikin sesuatunya mah ya ada-ada aja Iya, Pak. gitu. Itu PR-nya lah. Nah, kan serat alam itu udah ini ya, Pak, udah banyak yang dicampurin sama serat sintetik kayak polyester polyester kapas, polyester rayon, polyester wool kayak gitu. Nah, kalau memungkinkan nggak sih, Pak, si serat hem ini untuk disatukan atau dicampurkan dengan serat sintetik gitu? Ya, Contohnya polyester atau poliamida gitu. ya. Yang tadi kan ya, yang dari apa studi literatur terhadap si hem itu salah satunya yang hem campur kapas gitu ya. Iya. Itu memungkinkan juga ketika dicampur dengan yang serat sintetiknya gitu. Ya pastilah bisa lah gitu ya. Apalagi ya saya sangat percaya sebenarnya zaman sekarang tuh teknologi itu penyesuaian itu cepat gitu. Eh, asalkan yaitu bahannya Bahan ada ada banyak banyak. gitu, mencukupi gitu. Teknologi sekarang mah adaptif kok gitu. Dan hal yang mudah gitu untuk para pemikirnya gitu untuk menyesuaikan diri asalkan ya barangnya ada terus pasarnya ada seperti itu pasti digiring di situ ya mudah gitu dan eh, bisa dilakukan gitu. Oh, bisa berarti ya, Pak. Jadi Ya. tidak memungkinkan gitu walaupun dari si serat ini serat dari yang berasal dari tanaman ganja gitu ya, Pak. Gak ada pengecualian gitu. Ya apa eh, Bisa-bisa aja gitu ya, Pak, untuk dicampurkan gitu sama sintetik. bisa aja gitu. Cuma maksudnya ya apa stigmanya sih udah ganja sih ya. Iya, ganja Stigmanya udah ganja tapi di masyarakat eh, udah ya kalau dibawa bercandanya ya yang pakai ganjanya gitu kalau mau dipakai ya silahkan aja daunnya gitu. batangnya kita Sini ambil. batangnya gitu saya yang ngolahnya gitu. Tapi batangnya juga kandungannya masih ada sih ya gitu. Tapi ya kan kalau dibakar lebih enak itunya apa daunnya gitu kering. Tapi kalau batangnya sini saya olah jadi material yang lebih punya nilai gitu. Lebih bernilai ya. Ah, Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat dan juga mudah-mudahan ya. ya mungkin menambah gitu wawasan dari Ya, ya. mahasiswa-mahasiswa yang ada di Politeknik STT Bandung ini. Juga Mungkin buat yang lainnya ya. ya wah, Buat di-share yang dulu ke yang lainnya. lain Pak ini Pak. Iya, buat yang lainnya. Kan banyak sekarang aktivis-aktivis ganja yang buat obat gitu Ya, ya. buat Buat obat. Nah,
ketika dibikin obat batangnya dipakai. Ya kita mah gitu ya. Iya Pak, bisa. Oke, baik Bapak. Terima Ya. kasih Pak atas waktunya. Salam-salam. Mohon maaf apabila mengganggu gitu Pak. Ya, salam-salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Pak. Itulah tadi pewawancara menarik kita tentang serat hemp sebagai bahan alternatif dalam pembuatan celana denim. Dari proses pembuatannya yang lebih ramah lingkungan sehingga memiliki potensi yang besar dan mengurangi dampak fast fashion, serat hemp membuka peluang baru bagi industri tekstil yang lebih berkelanjutan. Meskipun masih memiliki tantangan, baik dari sisi kenyamanan maupun proses finishing, inovasi terus berkembang dan bukan tidak mungkin suatu saat nanti serat hemp akan menjadi pilihan utama dalam dunia denim. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang peduli dengan fashion yang ramah lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sip.